Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan terakhir dari tafsir surat Az-Zumar. Dan sebelumnya pada ayat ke-70 Allah berfirman wa ufiyat kullu nafsim ma amilat wa huwa a'lam bima yaf'alun. Dan disempurnakan bagi setiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakan. Dan dia lebih mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan, yaitu Allah ketika membalas sempurna karena Allah lebih tahu tentang apa yang dikerjakan oleh para hamba. Setelah itu Allah perinci, ini ayat global, ayat 70 global. Setelah itu Allah perinci, pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang nasib orang-orang kafir. Ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, ya, ayat 71, kemudian ayat 72 tentang orang-orang kafir. Setelah itu Allah memperinci lagi tentang orang-orang bertakwa pada ayat 73. Dan itu kebiasaan Al-Qur'an, setelah menyebutkan tentang penghuni neraka biasanya menyebutkan tentang penghuni surga. Sehingga jelas bagaimana nasib pembangkang dan bagaimana nasib orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bacakan ayat 73 tentang para penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang bertakwa kepada Rabb mereka digiring menuju surga. Zumara yaitu rombongan-rombongan, berombongan-rombongan, kelompok-kelompok. Inilah disebut dengan surat Az-Zumar. Az-Zumar jamak dari zumrah. Zumrah itu rombongan-rombongan. Hatta idza ja'uha, ketika mereka sampai di surga tersebut, wa futihat abwabuha, sedang pintu-pintunya telah terbuka. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah para penghuni surga kepada orang-orang bertakwa tersebut, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Tibtum fadkhuluha khalidin. Tibtum yaitu baiklah kalian, bahagialah kalian. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian dalam surga kekal abadi. Kemudian 73, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Dan para penghuni surga berkata ketika masuk surga, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan atau memenuhi janjinya kepada kami. Wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Dan telah memberi kepada kami tempat ini, mewariskan kepada kami surga ini, yang di mana kami berkenan menempati tempat mana saja yang kami sukai di surga ini. Fa ni'ma ajrul amilin. Maka surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eee, penghuni neraka ketika digiring, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Penghuni neraka digiring menuju neraka jahanam tentunya dengan kehinaan. Ya, adapun giringan orang beriman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa kepada Rabb mereka digiring kepada surga. Di sini disebut digiring, sama-sama digiring tapi tentu berbeda antara penggiringan yang pertama dengan penggiringan yang kedua. Penggiringan orang-orang kafir, ya, dikatakan wasiqal ladzina kafaru. Digiringlah orang-orang kafir, ini menunjukkan mereka digiring dengan dahsyat, dengan terhina, dengan direndahkan. Adapun orang beriman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka digiring tentunya dengan penghormatan, dengan pemuliaan. Dan ketika mereka digiring di surga, Allah mengatakan zumara, ya. Sehingga dengan berkelompok-kelompok. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya kalau ingin masuk surga harus bertakwa. Karena sebab mereka digiring ke surga, Allah sifati dengan wasiqal ladzina taqaw. Digiringlah orang-orang yang bertakwa. Dan sering kita sampaikan namanya takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita hidup di atas muka bumi ini sebisa mungkin
bertakwa, sebisa mungkin menjalankan perintah Allah dan sebisa mungkin meninggalkan larangan Allah. Dan Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu tuntutan bahwasanya kita harus selalu meningkatkan takwa kita. Ya, takwa kita ini jangan begini terus, kita berusaha semakin bertambah usia semakin tinggi takwanya. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Yaitu kalian sudah beriman tapi tambahlah iman kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah. Bukan cuma sampai situ kata Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Maka itu perlu perjuangan. Perjuangan sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Kita mulai melatih diri kita menjalankan amal soleh sedikit demi sedikit yang sebelumnya kita belum kerjakan, kita mulai kerjakan. Kemaksiatan yang mungkin masih kita kerjakan dan pasti kita kerjakan, mulai kita tinggalkan terus. Kita menuju takwa yang sempurna. Mungkin dulu kita meremehkan dosa kecil, kita berusaha tidak meremehkan lagi, ya, dengan meningkatkan ketakwaan. Karena sebab mereka digiring ke surga adalah takwa. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati, digiring dengan penuh kemuliaan, zumara, yaitu dengan berkelompok-kelompok, dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memang benar yang bertakwa banyak tetapi mereka berlevel-level berdasarkan amalan mereka. Ya, sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, dukhulul salama as-salamatu minan nar bi maghfiratillah wa dukhulul jannah bi rahmatillah waqtisamul manazil wad darajat bil a'mal. Selamat dari neraka karena ampunan Allah, masuk surga karena rahmat Allah, tetapi level-level di surga, tingkatan surga sesuai dengan amalan-amalan. Walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing memiliki derajat berdasarkan amal-amal. Allah juga berfirman, eee udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian surga berdasarkan amalan kalian. Allah juga berfirman, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kalian di surga dan minumlah kalian di surga dengan senang-senang karena amalan kalian ketika di dunia. Ya, makanya ketika Allah sebutkan tentang tingkatan-tingkatan dunia, Allah mengatakan bahwasanya di walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila. Di surga tingkatannya lebih dahsyat lagi dan lebih eee, berlevel-level. Maka di sini Allah sebutkan mereka digiring ke surga zumara, zumratan zumratan, rombongan-rombongan. Rombongan pertama adalah rombongan yang paling mulia. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, ya, "Inna awwala zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamari lailatal badri." Sungguhnya rombongan pertama yang masuk surga di dalam bentuk rembulan, seperti rembulan di malam bulan purnama. Dan kita tahu bentuk rembulan adalah ungkapan orang Arab untuk menunjukkan ketampanan, kecantikan, keindahan. Di sini Nabi mengatakan bentuk mereka seperti rembulan di malam bulan purnama. Apakah ada cahaya, apakah mereka putih bersih, apakah mereka indah. Intinya ini keindahannya seperti rembulan di malam bulan purnama. Walladzina yalunahum, rombongan berikutnya di bawahnya. Ala asyaddi kaukabin durri fis sama'i idha'atan. Adapun rombongan kedua yang selanjutnya mereka tidak seperti rembulan tapi seperti bintang yang paling bercahaya di langit. Bintang yang paling bercahaya. Itu ada bercahaya tapi cahayanya tidak seperti cahaya rembulan yang lebih besar dan lebih terang benderang. Nah, ini rombongan berikutnya menunjukkan bahwasanya rombongan tersebut bertingkat-tingkat. Makanya eh, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, kullu ta'ifatin ma'aman yunasibuhum. Masing-masing kelompok bersama dengan orang yang sama seperti mereka. Al-anbiya ma'al anbiya, kata kata Ibnu Katsir, para nabi bersama para nabi satu rombongan. Was-siddiqun ma'asykalihim, para siddiqin bersama yang seperti mereka. Wasyuhada ma'adrabihim, para syuhada, para syahid seperti yang semisal mereka. Wa ulama ma'aqranihim, para ulama bersama mereka. Wa kullu sinfin ma'a sinfin, setiap kelompok bersama kelompoknya.
kullu zumratin tunasibu ba'dhuha ba'dha. Setiap rombongan anggotanya saling mirip-mirip, ya. Kemudian jadi Allah Maha adil maka masuk pun berkelompok-kelompok, tidak satu rombongan semuanya. Tetapi semua penghuni surga ini tentu mulia. Setelah itu Nabi berkata, setelah Nabi mengatakan, kelompok pertama, rombongan pertama seperti cahaya rembulan di malam bulan purnama, rombongan berikutnya seperti cahaya bintang yang sangat terang di langit. Kemudian kata Nabi tentang sifat mereka, la yabulun, penghuni surga tersebut tidaklah buang air kecil, wala yataghawwatun, mereka tidak buang air besar, wala yamtakhitun, mereka tidak ada ingusnya, wala yatfulun, mereka tidak meludah, amsyatuhumudz dzahabu, sisir mereka dari emas, wa rashhuhumul misk, keringat mereka wanginya seperti minyak kasturi, wa majamiruhum al-uluwah, dan gaharu mereka dari kayak kayu oud dari India, ya ini sangat harum. Wa azwajuhumul hurul ain, istri-istri mereka adalah bidadari yang indah mata mereka, ya, yang mata yang lebar kemudian sangat hitam di dalamnya, ya. Akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid, akhlak mereka seperti akhlak satu orang, yaitu semuanya akhlaknya baik. Akhlak mereka semua baik. Satu rombongan tuh akhlaknya sama semua. Nggak ada satu ngomel-ngomel, satu enggak. Semuanya baik, semua sabar, semuanya murah senyum, semuanya pemaaf, semuanya tidak ada yang hasad, semuanya tidak ada yang dengki, semuanya bahagia, akhlak sama. Dalam riwayat yang lain, ala khalqin rajulin wahid, dalam bentuk eee, fisik yang sama, yaitu sama-sama muda, sama-sama tampan semuanya, ya. Kalau para wanita sama-sama cantik, sama-sama muda, umur mereka 33 tahun. 33 adalah puncak seperti manusia lagi gesit-gesitnya umur 33 tahun. Kalau 40 mulai sakit-sakitan, kalau 50 mulai lemas, 60 menunggu kematian. Ala surati abihim Adam, sesuai dengan bentuk ayah mereka Adam alaihissalam. Situna dzira'an fis sama, tingginya 60 hasta, sekitar 30 meter ke arah atas. Jadi penghuni surga kalau masuk surga maka tingginya seperti Nabi Adam, bentuknya seperti Nabi Adam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang pendek-pendek jangan terlalu sedih, ya. Yang penting beramal saleh, insyaallah kalau masuk surga badannya tinggi, ya. Badannya tinggi. Baik. Setelah itu Allah berfirman, jadi penghuni surga digiring dengan penuh penghormatan sebagaimana datang dalam ayat yang lain surat Maryam, kata Allah, "Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda." Kami mengumpulkan orang bertakwa kepada Ar-Rahman dalam bentuk wafda seperti utusan-utusan. Jadi mereka digiring dengan penuh penghormatan. Seperti utusan mau diketemukan sama raja kalau di dunia, maka dihiasi, dipersiapkan menuju ke seorang raja. Ini kalau di dunia. Kalau di akhirat dimuliakan karena akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk surga untuk bertemu dengan Allah, untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena yang mau ditemui adalah zat yang maha mulia, tentunya yang bertemu juga dipersiapkan. Dipersiapkan dengan penuh keindahan agar layak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda." Hari di mana kami mengumpulkan orang bertakwa kepada Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Wafda seperti bentuk delegasi atau utusan. Setelah berfirman, eee, hatta idza ja'uha, dan ketika mereka tiba di surga, sampai mereka digiring tiba di surga. Wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu-pintunya, dibukalah pintu-pintunya. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, ya, bahwasanya ketika mereka tiba di surga, maka mereka sebelum sampai di surga tentunya ada perjalanan, yaitu sebelum mereka sampai surga mereka ditahan dulu di Qantarah, ya. Ditahan di mana?
Qantarah. Karena setiap orang yang sudah lewat dari sirat, dimampirkan dulu di Qantarah, ya. Di Qantarah, kemudian di Qisas yang masih tersisa, ini sudah saya bahas kajian khusus eee, tentang Qantarah, bisa dilihat di kajian, ya. Eee, Kemudian kalau masih ada permasalahan di antara mereka, mereka selesaikan, dan ada yang mengatakan bahwasanya kita di akhirat tidak ada permasalahan kecuali di sidang. Persidangan yang tidak selesai di dunia akan selesai di mana? Di akhirat. Siapa yang sidang? Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang kita belum angkat di persidangan dunia akan diangkat di persidangan di akhirat. Persidangan dunia yang zalim yang tidak selesai akan diangkat kembali, diulang lagi di akhirat. Setiap yang bersengketa disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tentu terkadang di antara yang bersengketa orang-orang beriman. Oh iya atau tidak? Beriman tapi ada masalah mereka bersengketa. Padahal sama-sama saleh, tapi namanya manusia penuh kekurangan, ada hawa nafsu mereka ikuti, atau terkadang ada hal yang samar yang mereka tidak tahu sehingga akhirnya menyebabkan terjadi persengketaan. Nah, sebagian ulama mengatakan, sebagian persengketaan orang-orang soleh ditunda. Kebanyakan permasalahan besar diselesaikan di padang mahsyar, tapi permasalahan-permasalahan yang lain ditunda di kontorah, ya. Makanya dikisos di sana di kontorah dengan harapan bahwasanya ketika mereka sudah tahu mereka sudah lepas dari neraka karena sudah lewat sirat, mereka mudah memaafkan. Sehingga mereka tidak banyak menuntut ketika di mana? Di kontor. Toh sama-sama mau masuk apa? Surga. Ya. Hatta idza hudzibu wa nuqqu. Dalam hadis hingga mereka dibersihkan. Sehingga mereka setelah dalam hadis saya bacakan, ya, yakhlusul mu'minuna minan nar. Kaum mukminin selamat dari neraka jahanam setelah melewati apa? Sirat. Fayuhbasuna ala qantarah, mereka ditahan di sebuah qantarah. Qantarah itu semacam jembatan juga tapi bukan antara surga, yaitu menuju surga, ya. Bukan lagi di atas neraka, tapi antara surga dan neraka. Kalau sirat di atas neraka. Sirat di atas neraka, setelah itu masih ada suatu tempat lagi namanya qantarah. Secara bahasa qantarah itu maksudnya jembatan antara surga dan neraka, bukan di atas neraka. Ketika orang beriman sudah semuanya lolos dari sirat, yaitu lolos dari neraka jahanam, mereka ditahan di qantarah. Bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din madzalimu kanat bainahum fid dunya, maka dikisoslah satu dengan yang lainnya kezaliman-kezaliman yang pernah terjadi di antara mereka ketika di dunia. Ah, ini yang dikisos ini, kata sebagian ulama, adalah sebagian kisos yang ditunda. Harusnya seluruh kisos harusnya di padang mahsyar. Seluruh persidangan di padang mahsyar. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Awwalu ma yuqda bainan nas fid dima." Yang pertama kali Allah sidang di antara manusia adalah masalah darah. Semuanya. Tetapi ada permasalahan yang Allah tunda. Sehingga mereka baru dikisos, baru dipermasalahkan ketika di qantarah. Dan kalau mereka semua sudah di qantarah, ya mungkin tinggal sisa sedikit dan mereka juga mudah memaafkan. Karena mereka masuk surga harus bersih hati, tidak boleh ada kotoran sama sekali. Sampai Nabi berkata, hatta idza hudzibu wa nuqqu, ketika mereka sudah ditata dan sudah dibersihkan, udzina lahum fi dukhulil jannah, baru mereka diizinkan untuk masuk surga, ya. Makanya atau Allah mengatakan, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar." Kami cabut dari dada-dada mereka rasa ghil, dengki. Jadi orang masuk surga enggak ada dongkol sedikit pun, enggak ada jengkel sedikit pun, enggak ada dendam sedikit pun, karena semuanya sudah dibersihkan di mana? Di qantarah. Nggak ada selesai bersih hati mereka, wa nuqqu, dibersihkan mereka, tidak ada kejengkelan, kedongkolan sama sekali. Sehingga mereka nanti dikatakan tibtum, bersih, diri mereka bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Tapi mereka ditahan di qantarah, dibersihkan, baru setelah itu mereka eee, mau masuk surga. Ketika mereka mau masuk surga, maka surga tersebut
harus ada yang mengetuknya untuk dibuka. Sehingga mereka membutuhkan syafaat. Mereka membutuhkan syafaat. Saya bacakan perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, waqad eee, annal mu'minin idza intahu ila abwabil jannah tasyawaru fi man yasta'dzinu lahum bid-dukhul. Ketika mereka sampai di pintu surga, mereka bermusyawarah, ya. Siapa kira-kira yang bisa minta izin agar pintu surga dibuka untuk kita? Siapa? Fayaqsiduna Adam, maka mereka pun pergi ke Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Adam menolak. Tsumma Nuhan, kemudian mereka pergi Nabi Nuh juga menolak. Tsumma Ibrahim, mereka juga pergi Ibrahim menolak. Tsumma Musa, kemudian mereka pergi ke Nabi Musa menolak. Tsumma Isa, kemudian Nabi Isa tolong minta izin ketuk pintu surga agar pintu surga dibuka. Ternyata Nabi Isa juga menolak. Tsumma Muhammadan, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama fa'alu fil arasat, sebagaimana yang terjadi ketika di padang mahsyar. Jadi di sini nampak kemuliaan Nabi dua kali. Kemuliaan pertama ketika di padang mahsyar manusia berkumpul dengan matahari jarak 1 mil dan mereka menanti kedatangan Allah li faslil qada, agar Allah mulai persidangan. Namun Allah enggak datang-datang sehingga mereka sangat kesulitan, keringat bercucuran, matahari 1 mil. Akhirnya mereka datang ke Nabi Adam, "Wahai Adam, ya, ala tara ma balagha bina, ala tasfa' lana inda rabbik?" Ya Adam, lihatlah bagaimana kesulitan yang kami hadapi. Tidakkah kau minta beri syafaat kepada kami, minta agar Allah segera datang? Maka Nabi Adam minta uzur. Kata Nabi Adam, saya dulu melanggar. Ada pohon saya dilarang, tapi saya malah mendekati dan makan buah dari pohon tersebut. Nafsi, nafsi, saya juga butuh syafaat, saya juga butuh syafaat. Idhabu ila Nuh, pergilah ke Nabi Nuh. Akhirnya mereka ke Nabi Nuh juga minta uzur. Ya, kata Nabi Nuh, saya pernah doakan umatku binasa, ya, malu, saya mau minta syafaat kepada Allah, memberi syafaat kepada kalian. Akhirnya Nabi Nuh bilang, pergilah ke Ibrahim. Ibrahim kemudian didatangi, Ibrahim mengatakan, saya pernah berdosa 3 kali karena Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pantas. Mereka Nabi Musa. Nabi Musa datangi, "Hai Musa, minta syafaat, berilah syafaat kepada kami agar Allah segera datang mulai persidangan karena kondisi tidak nyaman, matahari 1 mil, jarak 1 mil, panas begitu kuat, keringat bercucuran, desak-desakan." Maka Nabi Musa mengatakan, "Laqad qataltu nafsan labsan lam umar biqatliha." Saya pernah bunuh orang yang saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa tidak menyebutkan uzur. Tapi Nabi Isa bilang, pergilah ke seorang nabi Muhammad yang telah diampuni dosa-dosa yang terlalu maupun akan datang. Baru Nabi Muhammad kemudian sujud di bawah arsy, berdoalah memuji Allah Subhanahu wa taala, baru Allah datang. Di situlah terlihat bagaimana mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ulul azmi dari kalangan para rasul semuanya menolak. Yang didatangi oleh manusia ketika itu selain Nabi Adam seluruhnya ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Ulul azmi ada berapa? Ada 5. Adam karena nenek moyang mereka. Ini pun mereka lakukan ketika sampai di depan pintu surga. Ada rombongan nabi, rombongan syuhada, rombongan kita, siapa yang minta izin? Pintu surga tertutup. Harus ada yang ngetuk. Allah mengilhamkan mereka untuk datang kepada Nabi Adam. Mereka tidak langsung Nabi Muhammad, tapi Allah mengilhamkan mereka datang kepada Nabi Adam. Tujuannya apa? Agar memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Adam juga menolak. Saya bacakan hadisnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nas fa yakumul mu'minuna hatta tuzlafu lahumul jannah." Allah mengumpulkan manusia, maka kaum mukminin berdiri sampai surga didekatkan kepada mereka. Itu seperti firman Allah, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id." Maka surga didekatkan kepada mereka. Mereka digiring kepada surga dan surga juga didekatkan. Sebagai bentuk pemuliaan kepada orang bertakwa, surga didekatkan. Fayatuna Adam, maka mereka datang kepada Nabi Adam. Fayaquluna, mereka berkata, "Ya abana, wahai nenek moyang kami, wahai ayah kami, istaftih lanal jannah." Mintalah agar
penjaga surga, bukakan pintu surga buat kami." Tinggal masuk, tapi belum bisa masuk. Fayaqul, maka Adam menolak. Kata Adam, "Wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum Adam." Bagaimana saya mau masukkan kalian surga? Saya sendiri dikeluarkan dari surga. Bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah kesalahan bapak kalian Adam ini? Lastu bisahibi dzalik. Saya bukan ahlinya untuk minta dibukakan pintu surga. Idhabu ila ibni Ibrahim Khalilullah. Pergilah kepada anakku Ibrahim, kekasih Allah. Mereka pun datang kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berkata, "Lastu bisahibi dzalik. Innama kuntu khalilan min wara. Aku bukanlah berhak untuk hal tersebut. Aku hanyalah kekasih dari belakang, dari belakang." Saya belum tahu maksudnya apa. Mungkin harus baca penjelasan para ulama. "I'midu ila Musa." Pergilah kepada Musa alaihissalam. Alladzi kallamahu Allah takliman. Kata Ibrahim, pergi ke Musa. Musa itu spesial. Dia kalimullah. Allah pernah bicara langsung dengan dia. Ya, jadi Nabi Ibrahim mengatakan, "Oh tenang, saya kekasih Allah, gampang." Enggak, saya enggak, katanya, saya tidak berhak, pergi yang lain. Saya bukan ahlinya, pergi ke Musa. Musa kalimullah, Allah pernah bicara langsung dengan dia. Fayatuna Musa, mereka pun datang, penghuni surga datang kepada Musa, minta agar Musa minta penjaga pintu surga membuka pintu surga. Kata Nabi Musa, "Lastu bisahibi dzalik." Aku bukan berhak, bukan ahlinya untuk hal tersebut. "Idhabu ila Isa, kalimatillahi wa ruhi." Pergilah kepada Isa, dia adalah kalimat Allah yang spesial Allah ciptakan dengan kun fayakun tanpa ayah. Wa ruhi, dia ruh spesial yang Allah siapkan, Allah lemparkan ke Maryam tanpa ayah, tanpa proses seperti manusia-manusia lain. Mereka datang Nabi Isa, "Wahai Isa, tolong mintakan agar penghuni surga buka pintu surga." Fayaqulu Isa, Isa alaihissalam berkata, "Lastu bisahibi dzalik." Aku tidak ahlinya dalam hal ini. Akhirnya terakhir baru Allah ilhamkan mereka ke Nabi Muhammad. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqum, Rasulullah berdiri. Fayu'dzanu lahu, dan diizinkan kepada Rasulullah sallam. Kemudian Rasulullah sallam pun minta izin agar dibukakan pintu surga. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ati babal jannah." Aku pun mendatangi pintu surga. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa astaftihu, maka aku pun minta agar pintu surga dibuka. Fa yaqulu al khazin, maka penjaga surga bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Minta izin pintu surga dibuka. Fa aqul, aku berkata, "Muhammadun." Aku adalah Muhammad. Fa yaqul, malaikat berkata, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Kepada engkaulah aku diperintahkan untuk membuka pintu. Aku tidak akan buka pintu surga kepada seorang pun sebelum engkau. Baru kemudian pintu surga dibuka. Makanya sebagian ulama menafsirkan di antara tafsiran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mereka tiba di surga wa futihat, ada waw di situ, dan dibukalah pintu-pintu surga, dan dibukalah pintu-pintu surga. Adapun ketika neraka beda. Kata Allah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiringlah orang-orang kafir kepada neraka jahanam. Hatta idza ja'uha, ketika mereka tiba di neraka, futihat abwabuha, dibukalah pintu-pintu neraka. Tidak ada kata wa di situ. Tidak ada kata wa. Tetapi ketika bicara tentang surga, Allah mengatakan wa futihat, ada wa. Sebagian ulama seperti Syekh Sa'di dan ulama yang lain mengisyaratkan wa ini menunjukkan adanya proses di situ agar pintu surga dibuka. Proses itu namanya proses syafaat. Bahwasanya mereka pergi ke Adam, pergi ke Musa, ke Ibrahim, kepada Isa, baru kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketuk pintu, minta izin, bukakan pintu surga, baru dibuka pintu surga. Baru dibuka pintu
surga. Jadi mereka belum masuk nih, belum masuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha," dan dibukakan pintu-pintu surga, ya. Dalam tafsiran yang lain, setelah dibukakan, ya baru mereka menuju ke surga, sudah terbuka pintu-pintu surga. Makanya disebut wa di situ waw al-haliyah. Ini tafsiran berikutnya. Jadi mereka menuju surga dalam kondisi pintu-pintu sudah terbuka. Siapa tadi yang minta bukain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka enggak lagi depan pintu surga nongkrong, enggak. Jadi mereka dari awal sudah bilang, "Ya Rasulullah, ini harus ada yang minta bukaan." Ya Rasulullah maju minta buka, ketika mereka datang sudah terbuka. Karena kalau nongkrong depan pintu terhina. Kapan nggak buka-buka. Kunci ada yang bawa enggak? Enggak ada. Nah, jadi setelah mereka masuk sudah dalam kondisi terbuka, mereka melihat mencium aromanya, harumnya dan seterusnya. Maka waw di situ waw al-haliyah. Wa futihat abwabuha, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Di sini dalam kondisi jamak abwabuha, pintu-pintu surga karena pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayablughu fayusbigu al-wudu' thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Tidak seorang pun berwudu dengan menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdoa di akhir wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali dibukakan bagi dia pintu surga yang 8, dia masuk dari mana saja yang dia sukai. Demikian juga dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusamma ar-rayyan, la yadkhuluhu illa sha'imun." Di surga ada 8 pintu, ya. Dan di antara pintu tersebut namanya pintu ar-rayyan. Tidak ada yang masuk lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang ahli puasa. Tadi ada hadis tentang Rasulullah SAW, dalam Sahih Muslim Rasulullah bersabda, "Ana awwalu syafi'in fil jannah." Aku adalah pemberi syafaat pertama di surga. Dalam riwayat yang lain, "Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Aku yang pertama kali ngetuk pintu surga. Jadi pintu surga ada 8. Kalau pintu neraka ada berapa? Ada berapa? Ada 7, ya. Kata Allah dalam surat Al-Hijr, laha sab'atu abwabin, likulli babin minhum juz'un maqsum." Neraka punya 7 pintu dan masing-masing pintu sudah ada jatah siapa yang lewat situ. Mudah-mudahan kita enggak lewat situ. Mudah-mudahan kita lewat yang pintu 8. Dalam hadis, ya, saya ingin sampaikan tentang keutamaan Abu Bakar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa zaujaini min malihi fi sabilillah." Siapa yang menginfakkan 2 model hartanya di jalan Allah, du'iya min abwabil jannah. Maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Walil jannati abwabun, dan surga punya pintu-pintu. Faman kana min ahli salat du'iya min babis salat. Siapa yang rajin salat, ahli salat, salat fardu, salat sunnah, dia akan dipanggil dari pintu salat. Berarti dia spesial ahli salat. Karena tidak semua orang ahli semua ibadah. Ada orang yang spesial, dia memang spesial ahli salat. Maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Ada orang mungkin salatnya kurang, puasanya kurang, tapi sedekahnya lancar. Sedekahnya luar biasa. Maka dia akan dipanggil untuk masuk surga lewat pintu apa? Sedekah, babus sedekah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shiyam du'iya min babir rayyan. Siapa yang ahli puasa, senang suka berpuasa, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa macam-macam, ya.
puasa sunnah, dia akan dipanggil dari pintu, namanya pintu apa? Ar-Rayyan. Faqala Abu Bakar, Abu Bakar waktu dengar hadis ini dia bertanya, "Ya Rasulullah, ma ala ahdin min daruratin du'iya min ayyiha du'iya, fa hal yud'a minha kulliha ahadun ya Rasulullah?" Apakah satu orang memang harus dipanggil dari satu pintu ya Rasulullah? Apa harus begitu? Apakah ada satu orang dipanggil seluruh pintu panggil dia? Pintu jihad, pintu salat, pintu sedekah semua, "Ya sini sini sini." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ada orang yang dipanggil di seluruh pintu. Wa arju an takuna minhum, dan saya berharap engkau salah satu dari mereka." Makanya saya ingatkan ibu-ibu supaya bisa dipanggil mau masuk pintu surga mana saja taat sama suami. Berat memang, tapi kalau pengin dipanggil dari seluruh pintu taat sama suami. Kata Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhilil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan, ya, tidak ngobrol sama laki-laki sana sini, tidak CLBK, cinta lama bubarin keluarga, ya. Kemudian juga wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'ti. Masuklah kau surga dari pintu mana yang kau sukai. Kalau ibu ahli salat cuma dipanggil dari pintu salat. Kalau ibu ahli sedekah cuma dipanggil dari pintu sedekah. Kalau ibu apalagi ahli yang lain, ya dipanggil dari pintu tertentu. Ahli puasa dari pintu puasa. Tapi kalau ibu taat kepada suami, seluruh pintu panggil ibu. Ini menunjukkan taat kepada suami ibadah yang sangat agung. Dengar enggak ibu-ibu? Yakin? Jangan cuma dengar, dipraktekkan. Oh, luar biasa. Sabar. Hidup ini ujian. Sebagian wanita diuji dengan suaminya. Dia taat sama suami agar bisa dipanggil dari seluruh pintu. Makanya taat sama suami itu ibadah yang berat. Ibadah yang berat. Jadi pintu surga ada 8, ada seorang dipanggil dari seluruh pintu. Allah berfirman, "Wa futihat abwabuha." Maka dibukakanlah pintu-pintu 8 tersebut, masing-masing masuk lewat pintu tersebut, ya. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, eee, ma baina walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna ma bainal masra'aini min masari'il jannah ma baina idadatil bab lakuma baina Makkah wa Hajar au Hajar wa Makkah. Yaitu pintunya sangat luas. Yaitu jarak antara pintu satu pintu lain seperti antara Mekah dengan Hajar. Kota Mekah, kota Hajar. Ada yang dalam hadis riwayat yang lain, Rasulullah menggambarkan masiratu arba'ina sanah. Antara daun pintu satu dengan pintu satunya jaraknya 40.000 tahun, 40 tahun perjalanan. Itu jarak daun pintu satu dengan pintu yang lain. Jadi pintunya sangat luas. Kata Rasulullah, akan datang suatu masa pintu yang luas tersebut akan ramai orang lewat situ. Itu para penghuni surga, ramai. Dan inna ma baina misra'aini fil jannati masiratu arba'ina sanah. Jarak antara daun pintu satu daun pintu yang lain sejarak 40 tahun perjalanan. Itu pintu sangat lebar. Taib wa futihat abwabuha, maka mereka tinggal masuk karena pintu-pintu sudah terbuka. Itu sudah terbuka, enggak lagi nunggu depan pintu karena Rasulullah sudah minta untuk dibuka dan sudah dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah penjaganya, qala lahum khazanatuha, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Yaitu selamat, kalian sudah selamat dari segala penderitaan. Kalau masuk surga, selamat-selamat masuk sudah. Yang menyambut para malaikat dan ucapan malaikat berkata, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Itu kalian sudah selamat dari sakit, selamat dari tua, selamat dari kesedihan, selamat dari kedongkolan, selamat dari semua penderitaan yang pernah kalian rasakan selama di dunia. Makanya ketika mereka masuk surga dikatakan, innalakum alla antashibbu wa la tahramu. Sungguhnya kalian wahai penghuni surga akan senantiasa muda, tidak bakalan tua.
selama-lamanya. Wa an tasihhu wa la tasqamu abada. Kalian akan sehat selalu, tidak akan sakit selama-lamanya. Ya. Wa an tas'adu tan'amu wa la taba'asu abada. Kalian akan senantiasa bahagia, tidak pernah menderita selama-lamanya. Wa an tahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Ya, kalau di dunia semuanya kena, ada mati, ada sakit, ada tua, ada pikun, ada apa lagi? Ada jengkel, ada dongkol, ada penderita, semua ada lengkap di dunia. Orang sekaya apapun pasti pernah nangis. Tanya Elon Musk pernah nangis enggak? Mas Elon, pasti pernah nangis. Pasti pernah nangis, pasti pernah sedih, pasti pernah khawatir. Mau dia kaya sekaya apapun, dia pasti pernah sedih. Dia pasti pernah sakit. Maka antum jangan sedih, bukan cuma antum aja yang mencret, orang kaya juga mencret. Tapi kalau sudah sampai di surga, semuanya selamat. Tidak ada apa yang dikhawatirkan sama sekali. Maka malaikat menyambut dengan berkata, "Salamun alaikum." Keselamatan atas kalian. Dari Assalam. Allah yang memberi segala keselamatan. Tibetum. Tibetum dari toba maknanya baik. Tibetum yaitu kalian baik. Tibetum. Kalian tidak masuk surga kecuali kalian orang baik. Makanya tubuh kalian baik, akhlak kalian baik. Sampai sebelum kalian masuk harus dibersihkan dulu hati kalian. Sehingga tidak tersisa kedongkolan sedikit pun, tidak tersisa hasad sedikit pun, sama sekali enggak ada. Kalian benar-benar bersih karena surga adalah tempat mulia, hanya dia berisi kebaikan murni, hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang baik murni. Tidak boleh ada sedikit pun kejahatan dalam dirinya. Tidak boleh sedikit pun kemaksiatan dalam dirinya. Tidak boleh ada hati kotor sedikit pun dalam dirinya ingin masuk surga. Tibetum. Kalian adalah orang-orang yang baik. Sehingga amal kalian baik, perkataan kalian baik, tempat tinggal kalian baik, hati kalian baik, semuanya baik. Tibetum. Setelah itu malaikat berkata, "Fadkhuluha khalidin." Masuklah kalian ke dalam surga kekal selama-lamanya. Subhanallah, kenikmatan tersebut bukanlah sementara, tetapi selama-lamanya. Di dunia kita dapat kenikmatan, pasti ada kekhawatiran. Khawatir kita ditinggalkan kenikmatan tersebut atau khawatir kita meninggalkan kenikmatan tersebut. Makanya tidak ada kenikmatan di surga kecuali berakhir dengan di dunia tidak ada kenikmatan di dunia kecuali akan sirna, ya. Kecuali akan sirna, yang tidak sirna cuma kenikmatan di akhirat. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Kata Labid bin Rabi'ah, seluruh kenikmatan mau tidak mau akan sirna. Yaitu kenikmatan dunia. Adapun kenikmatan surga enggak. Dan kaidah mengatakan semakin nikmat semakin susah untuk berpisah. Ya. Semakin cinta semakin sedih kalau berpisah. Benar atau tidak? Nah, Rasulullah ketika sangat cinta kepada Khadijah, ketika Khadijah meninggal beliau sangat sedih. Demikianlah kenikmatan dunia, tidak abadi. Makanya kalau terlalu sayang sama suami, terlalu sayang sama istri, nanti berpisah sedih. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau sukai, kau akan berpisah darinya. Semakin cinta sama orang tua, ketika orang tua meninggal semakin sedih. Semakin cinta sama istri, kalau istri meninggal semakin sedih. Kalau enggak cinta, enggak sedih, aman. Tapi kalau cinta pasti sedih. Makanya seluruh kebahagiaan di dunia itu ada resikonya. Resikonya resiko perpisahan. Ya. Tapi kalau di akhirat kenikmatan tersebut tanpa perpisahan. Makanya malaikat berkata, "Fadkhuluha khalidin." Masuklah kalian ke dalam surga abadi selama-lamanya. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, eee, menyebutkan tentang penghuni neraka, nasib mereka masuk neraka, dan Allah menyebut penghuni surga, orang-orang saleh nasib mereka masuk surga. Terus bagaimana nasib pelaku maksiat? Allah tidak sebutkan. Mereka bukan orang kafir, mereka juga bukan orang saleh. Maka seorang berusaha masuk dalam rombongan orang saleh. Allah tidak sebutkan nasib mereka seperti apa. Dan ini dalam beberapa
dalam ada ayat-ayat yang seperti ini Allah sebutkan ada kelompok ketiga Allah tidak sebutkan nasib mereka. Seperti ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menasihati dari Bani Israel menasihati teman-temannya yang pasang jaring hari Jumat, kemudian ambil ikan hari Ahad, ya. Mereka nasihati, "Jangan kalian lakukan, jangan kalian lakukan." Ya. Akhirnya ada yang tegur mereka. Ngapain nasihat-nasihat mereka? "Lima ta'iduna qaumanillahu." Ya, ngapain kalian menasihati orang-orang yang sudah jelas mereka bakalan binasa. Ya, saya bacakan ayatnya dalam surat Al-A'raf ayat 164 kata Allah, "Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibum adzaban syadida." Ngapain nasihat mereka? Enggak perlu nasihati mereka. Mereka ini akan diazab dan akan dibinasakan adzaban syadida dengan azab yang pedih. Apa kata yang bernahi mungkar? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ya sekedar agar punya uzur di hadapan Allah. Agar punya uzur di hadapan Allah. Siapa tahu mereka sadar. Yang pertama ngapain mereka enggak bakalan sadar, enggak usah nasihati. Biarin mereka lakukan penipuan, hilah ya, dengan pasang jaring hari Jumat, hari Sabtu mereka istirahat, ikannya masuk sendiri. Karena yang dilarang ambil ikan hari apa? Sabtu. Hari Sabtu istirahat, tapi pasang jaringnya hari Jumat. Hari Ahad tinggal ambil. Ini semuanya trik penipuan terhadap syariat. Maka mereka ada tiga kelompok. Kelompok pertama yang pasang jaring. Kelompok kedua yang menasihati. Kelompok ketiga diem aja nonton. Ketika ada yang nasihati kelompok ketiga, nasihati kelompok kedua. Ngapain nasihati kelompok pertama? Enggak usah nasihati. Allah akan binasakan mereka. Apa kata kelompok kedua yang menasihati? Ma'dziratan ila rabbikum. Sekedar punya uzur di hadapan Allah. Nanti Allah bakalan tanya, kenapa kau tidak nasihati? Wala'allahum yattaqun. Semoga mereka bertakwa. Kata Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'." Kata Allah, ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan pada mereka, tetap ngeyel, pasang jaring hari Jumat, kata Allah tentang nasib dua kelompok. Sementara kelompok ketiga Allah tidak sebutkan. Anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Maka kami selamatkan orang-orang yang bernahi mungkar, yang memperingatkan. Wa akhadna alladziina dzalamu. Adapun orang yang kelompok pertama yang masang jaring, kami azab mereka bi adzabin ba'isin. Dengan siksaan yang keras bima kanu yafsukun atas kefasikan yang mereka lakukan. Nah, nasib orang ketiga Allah tidak sebutin. Bagaimana tadi yang cuma nonton tapi tidak juga bermaksiat. Ya, wallahu alam maka khilaf bagaimana nasib mereka. Maka seperti di sini juga Allah sebutkan dua nasib, nasib orang kafir sama nasib orang beriman. Sekarang pelaku maksiat, bukankah di antara kita ada juga pelaku maksiat, pelaku dosa besar, tidak kafir tapi juga tidak saleh. Nasib mereka tentu tidak seperti yang pertama dan juga tidak seperti yang kedua. Mereka punya nasib sendiri. Kalaupun kata para ulama, kalaupun mereka diazab, maka azabnya tidak abadi. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ad-dur salasah. Tempat akhirat itu ada tiga kampung. Kampung pertama, al-khairul mahad, at-tibul mahad, yaitu lokasi kampung yang benar-benar murni kebaikan. Siapa yang masuk? Penghuni surga, orang bertakwa yang mereka benar-benar baik. Yang kedua, kampung halaman yang syarrul mahad, yaitu murni kerusakan, itu penghuni neraka jahanam. Ini dua-duanya kampung yang abadi. Kampung yang ketiga adalah bagi kampung masih tercampur antara kotoran dengan kebersihan. Inilah dimasuki oleh orang-orang pelaku maksiat. Maka mereka harus disucikan dulu, dibakar dulu, dibersihkan dulu, baru mereka dikeluarkan untuk dimasukkan ke kampung yang murni kebaikan. Karena surga tidak pantas dimasuki kalau masih ada kotoran. Maka ada tiga model manusia. Semoga kita masuk model penghuni surga. Kalau kita punya maksiat, kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fadkhuluha khalidin. Kemudian kata Allah, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Maka mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya. Allah menjanjikan siapa yang beriman beramal saleh masuk surga. Dan mereka begitu masuk surga, mereka memuji Allah dengan banyak pujian. Allah sebutkan dalam Al-Quran ada di antara pujian ini, alhamdulilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya. Dalam ayat yang lain, alhamdulilladzi
hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami sampai surga. Kalau kami tidak diberi petunjuk, kami tidak bakalan sampai surga. Itu mereka mengakui mereka bisa berhasil surga di dunia, semua keselamatan dari siapa? Allah. Mereka tidak ujub. Kemudian dalam ayat yang lain, alhamdulilladzi adzhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala kesedihan. Sungguhnya Rabb kami adalah Maha Syakur, yaitu Maha membalas kebaikan sedikit dengan balasan yang banyak dan Maha Pengampun. Jadi mereka muji-muji Allah. Pujian apa lagi orang sudah masuk surga. Sudah lepas segala penderitaan, kekhawatiran. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah surga, tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih. Dunia ini pasti sedih, pasti khawatir. Enggak ada namanya orang tidak sedih, enggak ada namanya orang tidak khawatir. Yang tidak pernah sedih ketawa terus pasti orang gila. Baik. Kemudian kata mereka, Allah telah memenuhi janji Allah kepada kami. Wa awrathanal ard, dan Allah mewariskan bumi. Bumi maksudnya bumi surga. Bumi surga ya. Allah atau tempat tinggal yang Allah wariskan. Di sini kata para ulama, dalam banyak ayat Allah menggunakan kata warisan. Ya. Ulaika humul warithun alladzina yarithul firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para ahli waris yang mewarisi surga Firdaus seperti dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mu'minun. Ya. Apa namanya? Tilkal jannatu uristumuha. Itulah surga yang kalian diwariskan. Jadi dalam banyak ayat Allah mengatakan surga itu diwariskan. Seperti ayat ini. Wa aurathanal arda. Allah mewariskan surga bagi kami ya. Dalam apa namanya? Dalam surat Maryam juga Allah sebutkan bahwasanya penghuni surga Allah beri warisan. Kenapa Allah pilih kata warisan? Ada beberapa penafsiran. Yang pertama dalam hadis setiap orang itu akan diberi dua tempat. Tempat di surga maupun tempat di neraka. Maka ketika seorang masuk surga, maka Allah sebutin sungguhnya di neraka pun kau punya kapling. Seandainya kau bermaksiat, kau akan masuk ke kapling tersebut. Tapi karena kau bertakwa, maka kau masuk ke kapling surga. Kepada penghuni neraka juga demikian. Penghuni neraka juga punya dua kapling, kapling surga sama kapling neraka. Ketika dia masuk neraka berarti kapling surganya kosong, diwariskan oleh penghuni surga. Ini salah satu pendapat. Diwariskan karena mereka punya surga dan juga mewarisi surga dari penghuni neraka yang tidak jadi masuk kaplingnya. Di antaranya makna dari kalimat warisan untuk menunjukkan bahwasanya kaum muslimin menerimanya dengan mudah, tidak repot-repot. Tidak ada usaha, tidak ada beli-beli, tidak ada tawar-menawar, tinggal wariskan. Seperti orang dapat warisan sudah selesai, tahu-tahu dapat warisan. Hal ini kenapa? Karena amal yang kita lakukan tidak sebanding dengan nikmat surga yang Allah sediakan. Jadi kita surga itu bukan dengan tiket amal saleh. Maka Rasulullah mengatakan, "Lan yadkhula ahadukum al-jannah bi amalihi." Tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalannya. Karena amal dia tidak bisa beli surga. Ya, antum aja mau nikah sama perempuan harus kerja keras, mengumpulkan mahar, kemudian buat walimah, setelah itu antum menikah ternyata harus maintenance-nya juga mahal. Iya atau tidak? Enggak lah, ya, murah. Intinya itu pun masih suka ngomel-ngomel macam-macam itu. Itu perjuangan seumur hidup dapatnya istri seperti itu. Kalau bidadari enggak ada gitu-gitunya, indah serunya antum amal cuma sedikit. Bayangkan 2 rakaat sebelum subuh dapat dunia dan seisinya. Jadi amal kita itu enggak bisa untuk bayar apa? Bayar surga. Oleh karenanya seakan-akan surga itu warisan. Udah tinggal terima beres. Kemudian yang berikutnya kenapa disebut warisan? Karena warisan itu mengisyaratkan adalah hak milik yang paling paling kuat. Kalau jual beli masih bisa dibatalin. Tapi kalau warisan sudah selesai, hak milik paling kuat. Maka Allah sebutkan dengan istilah apa? Warisan. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Yang di mana kami bisa kemana-mana yang kami sukai. Ke surga sana, ke surga sini. Tapi areal surga dia. Bukan maksudnya kami ke surga kemana saja, main ke surga yang lebih atas. Enggak. Kalau main surga lebih atas nanti khawatir cemburu. Jadi maksudnya surga yang dia miliki, surga yang dimiliki sudah terlalu luas. Bukankah penghuni surga paling rendah dia diberikan dunia wa asyratu amsalihha. Penghuni surga yang paling rendah kekuasaannya seperti 10 kali dunia ini. Ya. Makanya dia mau kemana-mana juga habis-habis, paham? Jadi dia akan bebas kemana-mana. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Kami masuk surga dengan karunia Allah kemana-mana terserah kami.
Fa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Itu mereka bersyukur kepada Allah bahwasanya ini semua disebabkan amal ya. Amal amal sedikit Allah kasih pahala sangat banyak. Amal sedikit, Pak. Sebaik-baik balasannya seperti Allah syakur. Dalam ayat yang lain, inna rabbana laghafurun syakur. Rabb kami sangat syakur. Syakur itu apa? Kita amal sedikit dikasih banyak. Kerja sedikit gajinya besar. Ini benar-benar syakur. Ya, mereka dalam ungkapan yang lain, fa ni'ma ajrul amilin. Sebaik-baik ganjaran upah bagi orang yang bekerja, beramal. Ya, maksudnya amal sedikit tapi ganjaran besar. Ya. Dan ini kata para ulama bukannya mereka riya, bukan mereka sombong, enggak, tapi karena di surga tidak ada tempat riya lagi, ngapain riya? Tapi menjelaskan hakikat yang ada. Hakikat yang ada bahwasanya Allah sangat baik, kita beramal sedikit ganjarannya besar. Setelah itu ayat terakhir Allah berfirman, "Wa taral malaikata hafina min haulil arsy." Engkau melihat para malaikat berlingkar di sekitar arsy, ya. Malaikat ada alladzina yahmilul arsya wa man haulahu. Malaikat ada yang mikul arsy, ada yang di sekitar arsy. Ada dua model malaikat. Ada yang mikul arsy, ada yang bersekeliling arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah dan memuji Rabb mereka. Mereka memuji, bertasbih, mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala keburukan. Allah Maha Suci, Allah Maha Esa, tidak seperti sebagian manusia mengatakan Allah punya anak, bilang Allah letih, bilang Allah zalim, bilang Allah tidak adil, bilang Allah tidak pas, macam-macam tuduhan kepada Allah. Adapun malaikat, mereka mensucikan Allah dari segala keburukan. Bihamdi rabbihim, dan mereka muji Allah. Maka di antara zikir yang terbaik tasbih disertai dengan tahmid. Maka kita subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kita berzikir bukan subhanallah tapi digabungkan dengan apa? Wa bihamdi. Kita mensucikan Allah dari segala kekurangan sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan ditetapkan keputusan di antara mereka. Ada yang mengatakan di antara malaikat, ada yang mengatakan di antara seluruh makhluk pada hari kiamat kelak selesai keputusan semua. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan diputuskan dengan kebenaran. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Kata Allah tadi di ayat wa wufiyat kullu nafsin ma amilat. Setiap orang diberikan dengan sempurna. Tidak ada satu kebaikan pun yang Allah lupakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Seorang melakukan kebaikan meskipun seringan zarrah dia pasti melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan sedikit pun Allah akan lihatkan. Jadi Allah Maha Adil dan Allah tegakkan dengan hak. Semua persidangan Allah tidak ada kezaliman sedikit pun. Semuanya hak. Ya, malaikat ada saksinya, catatan amal ada saksinya, kulit bisa berbicara, ya, mulut bisa tertutup, kaki bisa berbicara, tangan bisa berbicara. Sudah, bumi ada saksinya. Maka persidangan tidak ada yang bisa main kanan, main kiri, bohong sana, bohong sini, enggak bisa. Enggak ada pengacara di sana, enggak ada. Enggak ada. Yang sidang cuma siapa? Allah. Maka wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dikatakan segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Dia yang menciptakan manusia, dia yang mematikan manusia, dia yang membangkitkan manusia, dia yang ngurusin manusia ketika di padang mahsyar, dia yang menyidang mereka, dia yang menghisap mereka, dia yang menimbang mereka, dan dia memberi balasan kepada mereka karena dia adalah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Maka Allah dipuji, di sini disebutkan Allah dipuji karena keputusannya yang hak pada hari kiamat kelak. Dan Allah dipuji dengan banyak sebab. Ya, saya sampai ada kemarin khutbah Jumat tentang sebab-sebab Allah dipuji. Mudah-mudahan antum bisa dengar di khutbah Jumat yang terakhir tentang sebab-sebab Allah dipuji. Di antaranya Allah dipuji karena keputusannya yang adil dan hak pada hari kiamat kelak. Tidak ada sedikit pun kezaliman. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai dari surat Az-Zumar. Insyaallah pertemuan berikutnya kita ganti dengan surat yang lain. Baik, demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.